Space Network. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia. Saya dari kelas 12 IPS 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi seorang Abdul Haris Nasution, yang dimana beliau bernama lengkap yaitu Abdul Haris Nasution, dan bernama panggilan yang biasa dipanggil dengan sebutan Pak Nas. Nah, beliau lahir di Kota Nopan, Tapanuli Selatan di Sumatera Utara pada tanggal 3 Desember tahun 1918 dan beliau wafat pada tanggal 6 September tahun 2000, tepat di umurnya yang ke-81 tahun di Jakarta. Nah, organisasi apa sih yang pernah diikuti sama Abdul Haris Nasution ini? Nah, organisasi yang pernah diikutinya yaitu setelah Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Nasution bergabung dengan militer Indonesia yang kemudian dikenal dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Nah, perannya apa sih peran Abdul Haris Nasution ini? Nah, peran beliau yaitu sebagai Panglima MBKB dan organisasi-organisasi pasukan gerilya desa. Saya Komanita Puspitasari, saya kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan memperkenalkan salah satu tokoh Indonesia yaitu Ahmad Yani, Jenderal Ahmad Yani. Beliau dilahirkan di Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni 1922. Ia wafat di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965. Ahmad Yani merupakan anak dari pasangan Sarjo bin Saharjo dan Martini. Jenderal Ahmad Yani berperan besar dalam memperjuangkan integrasi pada masa revolusi kemerdekaan dengan aktif memimpin langsung operasi penumpasan gerakan Spartisme antara lain pemberontakan DI atau TII di Jawa Tengah dan pemberontakan PRRI di Sumatera Barat. Pada tanggal 13 November 1963, Presiden Soekarno mengangkat Ahmad Yani sebagai Kepala Staf Angkatan Darat yang pada saat itu disebut Menteri atau Panglima Angkatan Darat, menggantikan Jenderal A.H. Nasution dan secara otomatis masuk ke kabinet. Beliau gugur pada tanggal 1 Oktober 1965 pada usia 35 tahun setelah menjadi korban penculikan dan pembunuhan gerakan 30 September PKI. Saya Amelia. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai tentang biografi dan peran dari salah satu tokoh bernama Dona Izatus Panjaitan atau DI Panjaitan. Beliau lahir pada tanggal 9 Juni 1925. Nama Donald adalah nama panggilan dari DI Panjaitan. Beliau lahir dari pasangan Herman Panjaitan dan Dina Pohan. Beliau merupakan salah satu pahlawan revolusi Indonesia. Masa kecilnya terkenal akan kepandaiannya. Ia berhasil diterima di Mulo atau setingkat SMP tanpa ujian. Usai lulus dari Mulo, ia masuk ke pendidikan militer di Gulugun. Setelah beberapa bulan dilatih sebagai prajurit, ia berhasil diterima dan mendapatkan jabatan sebagai Perwira Staf Sudanko atau Letnan II. Beliau ini wafat pada tanggal 1 Oktober 1965 yang disebabkan oleh peristiwa G30 SPKI dan dimakamkan di Makam Taman Pahlawan, Kalibata, Jakarta. Untuk peran DI Panjaitan ini memperjuangkan integrasi bangsa Indonesia dengan mempertahankan dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya Elsa Wastikakdin. Di sini saya akan menjelaskan biografi singkat dan peran dari salah satu pahlawan nasional yaitu Slamet Riyadi. Slamet Riyadi yaitu seorang pahlawan nasional yang lahir pada tanggal 26 Juli 1927 di Surakarta, Jawa Tengah. Beliau adalah seorang TNI yang telah menjabat hingga sebagai Brigadir
Jenderal Anumerta. Dan ialah yang melopori terbentuknya Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Beliau adalah seorang anak dari tentara dan penjual buah, yaitu Bapak Raden Ngabehi Prawiro Pralepdo dan Ibu Swetati. Slamet Riyadi menimba ilmu di Hollands Indian School atau HIS pada 1940 dan Mulo AFDB. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan ke Sekolah Pelayaran Tinggi atau SPT hingga meraih ijazah navigasi laut dengan peringkat terbaik. Setelah selesai mengenyam pendidikan, Slamet Riyadi memulai karirnya dengan menjadi navigator kapal kayu antar pulau Nusantara dan menjadi prajurit Indonesia atau Brigjen Anumerta. Brigadir Jenderal TNI Anumerta Slamet Riyadi meninggal pada 4 November 1950 di Ambon. Jenazahnya dimakamkan di Ambon, Maluku. Slamet Riyadi meninggalkan seorang istri yang bernama Soerahmi. Selanjutnya yaitu peran Slamet Riyadi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945, Slamet Riyadi pulang ke Solo setelah Jepang mulai kalah dalam Perang Dunia II. Ia mendukung gerakan perlawanan di Solo. Dan pada tahun 1945, Slamet Riyadi berperang melawan Belanda di Ambarawa dan Semarang. Dan pada tahun 1950, Slamet Riyadi ditugaskan untuk menumpas pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS di Makassar, dan serangan 4 hari di Solo. Slamet Riyadi berhasil mengkoordinasi serangan besar-besaran yang berlangsung selama 4 hari di Solo, menyebabkan mundurnya pasukan Belanda.